Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke teman-teman, boleh berdiri bersama. Kita akan menyambut hari kita pada hari ini, hari Minggu, hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima,
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, memberikan nyawa-Mu bagiku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anakku yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun di dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan kembali dengan lagu Sungguh Indah.
dosa-dosa kita bersaut-sautan. Ya Tuhan, dalam kesalahan kami dikandung oleh ibu kami, dalam kesalahan kami Tuhan izinkan terlahir ke dunia ini. Hari-hari kami bergumul dengan dosa-dosa kami. Dosa bertutur di lubuk hati kami, perkataan dari mulut kami sering adalah tipu daya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami sering merancang kejahatan di tempat tidur kami, rasa takut kami pada Tuhan seolah tidak ada. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dosaku beritahukan kepadamu, dan dosaku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan dan dosaku. Dengarlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama dengan saudara seiman di seluruh dunia sepanjang abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan kembali menaikkan pujian kita. Pujian Ku
Yesus kami percaya bahwa dalam perencanaan Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami serahkan pembacaan nats pembimbing. Kita membaca secara responsoria, diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya membaca ayat yang genap, saudara-saudara membalas dengan ayat yang ganjil. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yesus di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi di sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya di dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin.
Oke, baik teman-teman, aku ajak semua siapkan hati kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan Bapa atas hadirat-Mu pada minggu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih ada bersama kami dari awal ibadah Bapa, dan kami percaya Engkau ada bersama kami sampai selama-lamanya Bapa. Tuhan, kami bisa hadir di sini bukan karena suatu kebetulan Bapa, tapi kami percaya itu bukan cara terbaik-Mu Bapa. Kami bisa berkumpul beribadah bersama Bapa di dalam ini Tuhan, dan kiranya Bapa apa yang nanti menjadi pedoman bagi kami Bapa dapat kami lakukan di hari kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Bapa khususnya untuk PMK Telkom University. Engkau berkati mereka lebih lagi, Engkau berkati ketua, Engkau berkati jajarannya Bapa, Engkau berkati setiap UP-UP-nya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam setiap mereka. Engkau berkati Bapa lebih lagi apa yang menjadi kehendak dari PMK Telkom University. Khususnya kami berdoa Bapa untuk setiap mahasiswa Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu bekerja kami, mulai dari maba Bapa sampai yang sedang kuliah Bapa. Engkau berkati mereka lebih lagi Bapa. Dalam segala pekerjaannya, kuliahnya Bapa, Engkau yang selalu ada berkehendak Tuhan. Mungkin sebentar lagi akan UTS Bapa, Engkau yang berkati, Engkau yang menuntun Bapa. Khususnya yang pelajari selama ini, apa yang sudah kami lakukan Bapa, dapat kami terapkan Bapa, dan juga dapat nilai yang dapat memuaskan Bapa. Kiranya Tuhan dari setiap apa yang sudah kami pelajari dapat kami lakukan dalam UTS kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap keluarga kami, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau yang menuntun Bapa, kesehatan, kekuatan, rezeki Tuhan, Engkau yang menaruh Bapa. Kami percaya kuasa-Mu selalu ada pada keluarga kami, keluarga yang jauh Bapa, mungkin ada yang merantau, ada yang di Bandung. Engkau yang memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk dosen-dosen yang ada di PMK Telkom University, dosen yang ada di Telkom University. Engkau yang memakai mereka lebih lagi. Mereka adalah fondasi Bapak untuk kami setiap mahasiswa. Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi dalam mengajari setiap mahasiswa Tuhan. Karena mereka sedang membentuk generasi Bapak, generasi masa depan. Engkau yang pakai mereka dalam setiap detik-detik mereka mengajar Tuhan. Apa yang mereka ajarkan Tuhan, itu semua demi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk tanah air Bapa Indonesia. Kau berkati presiden, Kau berkati wakilnya, Kau berkati jajarannya Bapa. Apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun Bapa. Karena kami percaya bahwa negara kami adalah negara yang besar, negara yang takut akan Tuhan. Engkau pakai mereka lebih lagi Bapa dalam mengurus masyarakat, tiap daerah dan negara Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pembicara nanti pada sekarang. Kau pakai beliau lebih luar biasa lagi. Apa nanti yang akan menjadi firman Tuhan dapat kami resap, dapat kami terapkan, dan dapat menemani dalam setiap hidup detik kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pelayan, mulai dari WL, singer, pemusik, kazon, rambas, semua multimedia, Asyur, Peter, Engkau yang memberkati lebih lagi Bapa. Apapun pelayanan mereka, Engkau pakai lebih luar biasa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, kiranya acara ini dapat berlangsung Bapa tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya doa-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Yesus. Di minggu Prapaskah ini, di minggu sengsara ini, kami mau seperti Yesus, meneladani jalan Yesus, jejak luka, jalan kasih karunia. Biarlah PMK Telkom University ini Engkau berkati Tuhan, menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara kami. Dalam Kristus Yesus, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Amin. Ya, kita masuk di teks 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 ya, dengan topik jejak luka, jalan kasih. Namun izinkan saya membaca dari 18 sampai 25 karena saya coba mengambil tema membungkus topik ini dengan konteks Prapaskah, konteks sengsara, minggu sengsara, yaitu teologi penderitaan. Izinkan saya membaca dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan, itu topik dari teksnya. Ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Ya, jadi minggu ini minggu sengsara. Ada satu panggilan kerja, ya, judulnya panggilan dengan penderitaan. Wah, tentu yang melamar kerjanya melihat juga panggilan penderitaan itu, mungkin sudah langsung di bayangan kita akan mundur satu-satu. Ya. Tapi itulah realita zaman sekarang. Ya, dia diminta untuk, oke, kamu siapkan motormu, ini brosurnya, kamu tanggung bensinnya. Kalau kamu dapat penjualan, kamu dapat fee 20%. Menderita. Karena produk yang dijual memang adalah produk yang sulit. Kalau yang gampang, dia tinggal membuat marketingnya,
promosinya, orang akan datang membeli, menarik, mempush. Tapi ini mempush marketing. Itu realita. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi ada satu realita yang muncul ketika dia menderita selama 3,5 tahun menjual produk itu. Karena sulit produknya untuk dijual. Setelah 3,5 tahun orang itu, ya, itu produknya rata-rata seperti asuransi, properti, ya, jualannya besar, susah, butuh ketahanan, ya, dan lain lagi banyak produk yang sejenis, ya, makanan, obat-obatan yang sulit dijual. Tapi orang yang mampu bertahan 3,5 tahun, lulus dia 3,5 tahun, menjalankan itu dengan tekun, apa yang dia dapat. Setelah itu, apa saja yang dijual berhasil. Panggilan penderitaan dengan tekun dilakukan, apa saja dilakukan, apa saja dijualnya setelah itu berhasil. Ya, minggu ini minggu sengsara, kita dipanggil dalam penderitaan Yesus, merenungkan kembali penderitaan Yesus. Teologi penderitaan di awal-awal, ya di awal-awal gereja mula-mula itu sangat kuat. Kita bisa lihat 1 Petrus 1 ayat 1, dia mengatakan, ya, Petrus menulis yang ditujukan kepada siapa? Kepada pendatang. Siapa pendatang itu? Pendatang itu adalah pengikut Kristus yang ada di Asia Kecil, yang ada di Galatia, Kapadokia. Mereka lah yang disebut pendatang. Mereka diburu, ya. Bisa saja orang percaya, orang Yahudi yang di perantauan pada saat itu mereka pergi merayakan Paskah. Ya, merayakan Paskah, dan kemudian mendengar ada ajaran baru oleh murid-murid Yesus seperti Petrus yang berkhotbah, bertobat 3.000 orang, ya. Kemudian pulang ke tempat di mana dia tinggal, ya, di Asia Kecil. Di Asia Kecil, mereka juga diburu oleh orang Yahudi yang masih memegang teguh ajaran Yahudi, maupun orang-orang Yunani atau ajaran-ajaran lokal. Penderitaan, teologi penderitaan itu sangat populer sebagai seorang pendatang. Tetapi di abad ke-20, teologi kemakmuran mulai masuk ke seluruh dunia, ya. Dan itu mempengaruhi generasi digital sekarang. Maunya instan, maunya enaknya, tidak mau lagi menderita. Sehingga kita perlu memahami penderitaan yang dimaksud dalam konteks Petrus ini, 1 Petrus ini. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 ini. Penderitaan yang mana penderitaan itu? Apakah penderitaan karena kesalahan kita, karena dosa kita, atau penderitaan karena kebenaran? Tegas Petrus mengatakan, penderitaan karena kebenaran, bukan karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita ada hukum yang menghukumnya. Tetapi yang Petrus katakan adalah penderitaan karena kebenaran, jalan kebenaran. Itulah mengapa teologi penderitaan ini menjadi menguat kembali di abad ke-21 ini. Karena kenapa? Karena kata pendatang tadi mulai diwarnai oleh pemahaman baru yang Paulus tulis ke Filipi 3 ayat 20 yang mengatakan bahwa kita warga negara surga. Kita warga negara surga. Ya, kita warga negara surga. Pendatang ini adalah pengikut Kristus. Saat ini 1 dari 3 orang, 33%, itu pengikut Kristus. Tetapi Yesus mau
pengikut Kristus berkualitas apa yang sesungguhnya yang dia inginkan. Ya, di abad ke-21 tekanan-tekanan dunia semakin kuat. Ya, Paulus yang menuliskan ke Filipi 3 ayat 20 itu yang mengatakan kita adalah warga sorga. Ya, itulah pendapat kita di sini itu adalah peziarah asal kita dari sorga. Itu yang perlu ditanamkan sekarang. Artinya penderitaan Kristus harus menjadi teladan bagi pengikut Kristus. Dia menginginkan pengikut Kristus di dunia ini tidak sama dengan dunia ini. Ya, oleh Paulus dia menuliskan ke Roma 12 ayat 2, berubahlah karena perubahan akal budi. Ya. Nah, kita masuk ke mengapa Yesus mati untuk dosa kita. Ya. Mengapa Yesus mati untuk dosa kita? Ayat 24 hari itu, Yesus mati untuk dosa kita. Ini yang menjadi esensi yang penting kita harus jawab. Mengapa Yesus mati untuk dosa kita? Apakah dia berdosa? Tidak. Dia tidak berdosa. Tapi dia mati untuk dosa kita. Kenapa? Dia adalah tipologi Paskah yang sudah ada ribuan tahun. Paskah sudah dirayakan setiap tahun, sudah ribuan tahun, semenjak Allah memilih Abraham sebagai bangsanya, ya, Abraham, ya, sampai ke Ishak, Yakub. Ada 70 orang dibawa di Mesir, terbuang karena kekurangan makanan. 70 orang ditempatkan di suatu tempat di tanah Gosen. Setelah 400 tahun berikutnya, 430 tahun berikutnya, itu sudah berjuta-juta. Diperkirakan 2-3 juta orang. Dan pemimpin Mesir setelah 400 tahun tidak lagi mengenal kontribusi dari Yusuf sebagai orang kedua, Perdana Menteri di sana, ya, yang menyelamatkan juga kerajaan itu, tidak lagi diingat. Sehingga mereka semua sebagai orang pendatang diperlakukan sebagai budak. Dan sangat keras bangsa itu berteriak kepada Allah. Di sanalah Musa muncul. Ya, Musa muncul sebagai pemimpin. Ya. Musa juga tidak langsung 40 tahun Musa dibentuk di kerajaan, ya, kerajaan Mesir, pendidikan Mesir, ya, dia tahu persis karena ternyata ibunya juga yang mengasuh dia, menyusui dia, tahu persis, ya, bagaimana tradisi Yahudi juga selain tradisi kerajaan mendidik dia, juga tradisi Yahudi juga oleh ibunya sendiri membentuk dia, sehingga dia tahu, sehingga pada usia 40 tahun dia harus membela umat Allah, ya, yang budak tadi, orang Yahudi budak itu karena perlakuan dari mandor. Dan 40 tahun berikutnya dia pun diguru, dia dibentuk di padang guru, ya, Citro, yang imam, yang menjadi mertuanya selama 40 tahun. Setelah 80 tahun dia kembali membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Ya, mereka harus buru-buru, mereka harus memberi tanda domba yang dipotong, darahnya ditaruh di pintunya, makan roti tidak beragi, dan buru-buru keluar. Roh Allah lewat setiap pintu. Ketika dia melihat darah domba itu sebagai persembahan, maka tidak ada kematian anak sulung di rumah itu. Kita kebayang itu begitu dia masuk ke rumah orang orang Mesir, maka teriakan muncul dari rumah ke rumah. 40 tahun mereka di padang gurun, dan Musa pun tidak sampai. Akhirnya
Joshua, suksesi kepemimpinan ke Joshua lah yang menyeberangkan mereka ke tanah perjanjian. Dan setelah itu mereka mengingat setiap tahun sebagai karya Allah yang menyelamatkan bangsa itu. Itulah yang disebut dengan Paskah. Jadi kalau Musa 1500 tahun sebelum Yesus, berarti kurang lebih 1400-an tahun itu diperingati sebagai tradisi bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Menyelamatkan. Jadi zaman Yesus, Yesus bisa, dia mengatakan, kenapa mesti di Getsemani? Tadi kita lihat di Nats Pembimbing, kenapa mesti di Getsemani? Saya di sini ditangkap. Toh setiap hari saya mengajar. Ya, karena Yesus sudah memiliki banyak pengikut. Ya, jadi kalau kita membaca tadi Matius 26, coba aja dibaca dulu satu pasal satu hari supaya berhenti di hari minggu depan, ya, seminggu depan. Kita berhenti di situ satu pasal satu hari, kita akan menemukan, bahwa Yesus ya seminggu terakhir dia masuk, tapi sebelumnya di pasal itu Yesus masuk ke tahap dialog. Ya. Jadi pengajaran Yesus itu awalnya apa? Awalnya mujizat, orang mau mengikut karena dia mendapatkan manfaat. Tapi di minggu-minggu terakhir, 40 hari terakhir, apa yang Yesus lakukan? Di Yerusalem, dia melakukan dialog, ya, untuk menjelaskan kerajaan Allah. Untuk menjelaskan kerajaan Allah. Di sana banyak perumpamaan, karena dengan metode perumpamaanlah paling mudah untuk menjelaskan. Dan konteksnya bisa sepanjang zaman, karena akan kita tafsirkan. Tetapi esensinya, bahwa pengajaran Yesus sudah banyak pengikutnya, ya. Tadi di Nats Pembimbing di Matius 26 itu dia sudah mulai berdialog. Kenapa mesti saya ditangkap di Getsemani? Nah, mengapa Yesus mati untuk kita yang berdosa? Karena itu adalah karya Tuhan. Kematian dia di hari Paskah tidak kebetulan. Karena apa? Yesuslah menjadi domba Allah. Dari tipologi, antitype. Dia adalah simbol domba yang tadinya darah domba yang menjadi korban persembahan pengampunan dosa. Akhirnya hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang darahnya mengampuni dosa-dosa kita yang berdosa. Dia yang tidak berdosa, tetapi harus menanggung dosa-dosa kita. Karena apa? Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang dari sorga, Allah yang transenden, yang di sorga, yang jauh di sana, turun ke bumi agar bahasa Allah nyampe ke manusia. Dan Allah itu menjadi Allah yang imanen, Immanuel, yang imanen. Dia bertakhta dalam hati dan pikiran kita dan kehendak kita. Allah yang imanen, ya, Allah yang bertakhta dalam hati dan pikiran kita. Allah pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Allah yang imanen. Jadi Yesus manusia, 100% manusia, tapi 100% Allah. Agar kita bisa memahami rahasia Allah. Karena dia menjelaskan kerajaan Allah. Ya, di minggu-minggu terakhir dia menjelaskan kerajaan Allah, kerajaan kekal. Dia menjelaskan, sehingga disitulah Paulus mengatakan bahwa kita sungguh di dunia ini pendatang, warga surga. Karena sesungguhnya kita adalah pengikut Kristus
yang nanti kembali kepada Yesus di surga. Ya, selanjutnya, ya, slide selanjutnya kita bicara siapa Petrus, ya, dalam circle-nya Yesus. Ya, istilah serta sekarang lingkaran Yesus, Petrus. Kita perlu tahu, ya, kalau di kerajaan di presiden itu ada yang namanya ring 1. 3 orang itu ring 1. Siapa dia? Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu ring 1 dari Yesus. Ketika dia milih, mulai dari memilih itu, dia di ring 1. Ya. Banyak bukti bahwa dia ring 1. Ketika transfigurasi di suatu bukit, ya, satu bukit yang diajak 3 orang itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, sampai mereka melihat bagaimana kemuliaan Allah, ya, berkemah di suatu tempat. Ya, ketika Petrus di Getsemani, tunggulah sejam 2 jam. Ya, Petrus. Ya. Pada saat Yesus berkata, ya, ini eksistensi, teori eksistensi. Siapakah aku menurut kamu? Siapakah aku menurut orang lain? Yesus menjawab, kau adalah Mesias. Bukan kau yang menjawab itu, tapi Roh Allah yang menjawab itu. Tidak hanya itu penyertaan bahwa dia adalah orang terdekatnya Yesus. Walaupun karakternya adalah sangat reaktif, sangat tekanan emosional, ya. Di Gunung Getsemani tadi, di transport bimbing itu, ya, kalau kita teruskan apa yang terjadi, ya, dia memotong telinganya si perwira Romawi. Jangan, Yesus larang. Jika kau gunakan pedang, maka engkau juga akan mati dengan pedang. Ini suatu hal yang perlu kita renungkan sekarang ini, ya. Tapi setelah juga meninggal, Yesus telah pergi. Apa yang Yesus katakan? Ya, Yesus sudah bangkit sebelum dia naik ke surga. Petrus, dia berikan amanah. Apakah engkau menyayangiku, ya Tuhan? Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tidak cukup sekali pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Kalau di 3 kali pertanyaan seperti ini, ya, dalam Alkitab itu namanya strongly, sinyal kuat yang perlu kita juga renungkan. Tidak hanya itu diberi otoritas. Kepadamu lah kuberikan kunci kerajaan surga. Bagaimana kita merenungkan, ya? Next, bagaimana kita merenungkan makna sengsara Yesus saat ini? Ya. Bagaimana kita merenungkan makna sengsara Yesus saat ini? Ya. Sengsara Yesus tadi di teks Matius 26, ya, di ayat 41 itu, kalau kita merenungkan kembali sengsara Yesus, apakah penderitaan, pencobaan itu lepas? Tidak. Tidak lepas. Ya, tidak lepas. Ya. Sengsara Yesus, ya, wafat Yesus adalah konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Wafat Yesus sebagai tanda ketaatannya pada Bapa.
Wafat Yesus merupakan tanda solidaritasnya dengan manusia. Wafat Yesus menyelamatkan manusia. Ya. Nah, kalau kita baca tadi di Nats Pembimbing, yaitu Matius 26 ayat 41, ya. Ayat 41 demikian, firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Berjaga-jagalah dari pencobaan. Ya. Yesus juga mengajarkan dalam doa, Bapa kami, jauhkanlah dari pencobaan. Apa pencobaan itu? Pencobaan itu ketika janji Tuhan kepada kita. Ya. Nah, bagaimana agar pencobaan itu, pengharapan itu tetap dalam milik kita? Bagaimana ketekunan? Tentu kita perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti apa? Kenapa orang kehilangan pengharapan? Ya, next. Kenapa orang kehilangan pengharapan? Ya, kenapa orang kehilangan pengharapan? Ya, inilah. Karena apa? Dia tidak berjaga-jaga. Tadi lagi pesan. Ya, dalam 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Ya, dalam hal berjaga-jaga. Ya, si 5 gadis bijak mempersiapkan dirinya dengan minyak dan lampunya pelita. Tetapi si gadis bodoh membawa lampunya, tetapi tidak mempersiapkan minyak. Dan pada saat suara mempelai itu datang, si gadis bodoh sibuk meminta dari temannya. Oleh temannya mengatakan, ya silakan cari, tapi dia nggak ketemu lagi. Dan si gadis bijak menjadi pengantin dari si mempelai. Apa maknanya saat ini kita? Mengapa banyak yang kita khawatirkan sekarang, ya, dunia semakin gelap, ya, sepertinya pekerjaan susah, karena kehilangan ketekunan untuk memiliki keterampilan. Itulah yang berjaga-jaga. Disinilah kita berjaga-jaga. Kenapa banyak relasi yang mulai terganggu, tidak harmonis? Ya, karena tidak bersedia seperti Yesus teladan, yaitu pengorbanan. Ya. Berjaga-jagalah. Ya, persiapkanlah dari perkara-perkara kecil. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Ya. Nah, next topik dari saya, ya. Next topik dari saya itu tentang digital ministry. Ya. Digital ministry, ya, saya spill dikit. Ya. Latar belakangnya itu adalah perjumpaan revolusi media sosial dengan revolusi kecerdasan buatan. Itulah arena kita hidup sekarang.
di abad ke-21 di manusia yang lahir dengan kepala 20XX. Baik yang baru lahir, yang kepala 20XX akan mengubah gaya hidupnya. Karena 2 revolusi besar. Ya, 2 revolusi besar. Nah, apa yang menjadi misi yang harus kita respon? Ada 3 kemalasan yang muncul di situ yang saya renungkan. Malas berkumpul akibat perjumpaan hidup kita di arena perjumpaan itu. Malas berkumpul, malas bersekutu. Ada 5M, fenomena 5M di abad ke-21. Fenomena 5M di abad ke-21. Malas berkumpul, malas bersekutu, malas tadi berkumpul, bersekutu, malas berkunjung, malas bersaksi, malas melayani sesama. Malas melayani sesama. Jadi ada fenomena 5M di abad ke-21 ya, yang memaksa kita harus berpikir ulang. 5M, malas berkumpul, malas berkunjung, malas bersaksi, ya. Malas melayani sesama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di dalam perenungan saya, ya, pertama, KKPA harus dilakukan. Kelompok kecil, PA-nya itu dimulai dari yang paling gampang. Pembacaan Alkitab. KKPA, PA-nya itu pembacaan Alkitab. Saya 15 tahun membaca Alkitab dengan grup WA. Puji Tuhan, baru 2 bulan ini keluarga kecil saya sampai ke tingkat 7 baca Alkitab 6 orang satu grup. Ini. Tapi puji Tuhan, apakah maksudnya ini Tuhan setelah sekian lama? Awalnya 1 tahun habis, tapi lama-lama ada protes, 2 pasal lah, kurang lebih 2 tahun itu habis. Puji Tuhan, ya, mentoring itu sungguh harus ada multiplikasi, harus ada hierarki. Jadi mahasiswa baru menti itu berikutnya harus jadi mentor. Jadi selama dia 4 tahun, kalau ada seperti itu, berarti 4 tahun 2 kali baca Alkitab dia selesai. Kelompok-kelompok kecil yang digital ministry ini. Ini dalam perenungan saya bermisi seperti itu, sederhana. Karena dari sana, ya, KKPA, kelompok kecil pendalaman Alkitab. Karena 20% saja yang alumni tahun lalu terlibat, itu udah 105 orang. 5 orang tambah 1 mentornya. Ya, 5 orang 1. Berarti fenomenanya apa? Pareto. Konsep Pareto digunakan. Ya, 20% bisa dipertahankan. Dari tahun lalu membentuk kelompok kecil, sederhana saja, pendalaman Alkitab, KKPA, mulai dari sana. Kemudian akan ada diskusi-diskusi, tetapi 2 tahun, dalam perkuliahan yang 4 tahun, karena 2 pasal aja dibaca, itu apa? Selesai 2 tahun. Kamu bisa dipaksa 15 menit. Nah, inilah yang harus kita jaga saat ini. Ya, biarlah firman Tuhan itu kita tinggalkan jejak kaki kita di mana kita berada. Ya. Ada suatu sajak jejak kaki, ya, jejak kaki, footprint, yaitu kurang lebih di Perang Dunia Kedua munculnya
dan mulai dibacakan pada saat retreat dalam cerita itu, ya. Jadi berjalan di pantai, ya, jalan di pantai, kemudian dia melihat ada jejak kaki Yesus bersamanya, ya, kaki Yesus. Jadi seolah-olah nampak dua orang dijejaknya di situ, dua orang. Ya. Tetapi pada saat dia menderita, mendapatkan kesulitan, ya, yang berjalan ini melihat jejak kakinya ke belakang, hanya tinggal satu orang. Kemudian dia berteriak, kenapa saya sendiri yang ada jejak kakiku di situ? Dia berteriak kepada Yesus. Tapi Yesus katakan, itu bukan jejak kakimu, itu adalah jejak kakiku. Di mana kau menderita, mendapat kesulitan, aku menggendongmu. Itulah pengalaman spiritual orang yang berjalan bersama Tuhan. Bebannya dia bisa tanggung karena dia berjalan bersama Tuhan. Dia tidak akan sendiri. Tuhan itu janjinya seperti itu. Ya. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Kita tidak akan diberikan pencobaan melampaui dari kekuatan kita. Dan itu kita harus amini. Itulah tadi lagu nomor 4, ya. Lagu nomor 4 kita akan akhiri dari lagu nomor 4. Paling tidak itu refnya saja. Mengiringmu seumur hidupku. Di sini harus ada komitmen. Bagaimana kita mengiring Yesus seumur hidup. Ketika darah Yesus menjadi domba Allah, maka mengiringmu seumur hidupku itulah menjadi komitmen kita. Masuk dalam rencanamu Bapa. Kita harus minta Tuhan untuk membimbing kita, ya, perjalanan hidup kita. Pikiranku, kehendakku serahkan kepadamu. Jangan andalkan pikiranmu, tapi serahkanlah pikiranmu, serahkanlah keinginanmu, serahkanlah kehendakmu. Harapanmu hanya ada di dalammu. Kita percaya, kita menyerahkan supaya kita tidak kehilangan pengharapan, kita tidak kehilangan ketekunan. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Kita yakin, jadikanku bejadamu untuk memuliakanmu. Dalam pembuatan bejana itu dibakar dengan api yang sangat panas sekali. Baru bejana itu seperti bejana, baru dia dikatakan berhasil ketika kita bisa melihat wajah kita di dalam bejana itu. Wajah kita adalah wajah Kristus karena kita warga Kristus. Kita diciptakan segambar dengan Kristus. Mampukah orang lain melihat wajah Kristus ada dalam kehidupan kita? Mari kita nyanyikan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
kasih Yesus, Engkau telah membukakan rahasia penderitaanmu. Jejak lukamu menjadi jalan kasih karuniamu yang menyelamatkan kami dari dosa yang kami perbuat. Biarlah Tuhan kami berkomitmen untuk mengiringmu seumur hidup kami. Kami masuk dalam rencanamu ya Bapa. Izinkanlah pikiran kami, kehendak kami serahkan kepadamu. Biarlah kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak kehilangan ketekunan, kami teguh bersamamu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi murid-Mu, kami menjadi bejana-Mu, di mana melalui hidup kami kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati pengurus PMK, pengurus sebelumnya maupun pengurus tahun ini. Biarlah terjadi sinergi antara pengurus yang lama dan pengurus yang baru, sehingga konsep mentoring, konsep pembinaan itu nyata disadari oleh mahasiswa Kristen dimanapun mereka berada, terutama ya Tuhan di kampus ini. Sehingga kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan karena kesulitan dunia ini, kami percaya Yesuslah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Kemudi kami yang membimbing kami, memberikan keteguhan dan pengharapan kepada kami. Kami tidak hanya berharap di dunia kekal di mana Tuhan yang memimpin, tapi juga kami berharap di dunia nyata saat ini di mana kami hidup. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Semoga firman-Nya bisa menjadi rema bagi kita semuanya teman-teman. Kita kemudian akan mendengarkan kesaksian pujian dari perwakilan dari unit pelayanan PMKTS. Kepada yang ingin melanjutkannya, boleh. Oke, shalom semuanya. Oke, jadi di sini sebenarnya saya saksian sedikit aja sama pengen ngebagiin beberapa firman yang udah aku dapat bersama 1 minggu ini. Jadi kita tahu kalau misalnya minggu depan itu kan udah mulai ujian. Walaupun aku 2 minggu lagi udah mulai ujian. Kita pasti punya banyak pergumulan dan pasti kita memiliki ketakutan tersendiri dalam menghadapi ujian-ujian yang kita ingin hadapi kan. Nah, di sini aku diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu yang kita lakukan itu. Jadi Tuhan itu mengetahui segala hal-hal yang kita kurang, apa yang kita itu nggak bisa di dalam kehidupan kita gitu. Di sini aku dapat kutipan dari Mazmur 139 ayat 3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau meriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita berpikir kalau aduh aku kayaknya kurang banget deh di mata kuliah ini, tapi aku tuh udah berusaha sebisa mungkin. Namun aku tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan itu tetap bersama kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita gitu. Dan di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu bekerja. Jadi kita tetap percaya dan kita tetap yakin bahwa di dalam setiap kehidupan kita Tuhan itu baik dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita merasa kayak pencobaannya itu berat banget gitu, namun kita tahu kalau di firman kalau Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Karena Tuhan sendiri itu juga ikut ambil dalam kehidupan kita. Tuhan itu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Lalu di sini aku juga kutip juga di Mazmur 23:1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan di dalam kita mempersiapkan ujian-ujian ini, kita tuh pasti merasa kalau yang seperti tadi aku bilang, kita tuh merasa kalau misalnya tuh kita tuh udah maksimal. Namun kenapa
pas kita mengerjakannya tuh kayak kok susah banget gitu. Nah, di sini aku ngambil lagi dari Yeremia 29 ayat 11, dari Ulangan 31, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita gitu. Walaupun kita sebagai manusia, kita seringkali melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, tapi kan kita nggak tahu Tuhan itu mau apa di dalam kehidupan kita gitu. Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam ujian yang akan kita hadapi di hari Senin nanti, kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh gentar. Karena yang seperti yang aku udah bilang, Tuhan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kita merasa kok kayak kosong banget gitu, namun Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu akan selalu bersama dengan kita. Lalu setelah kita itu percaya dan kita yakin bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita juga harus memiliki iman. Kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu membantu kita. Walaupun kita tidak melihat outputnya itu yang sekarang. Kita kan nggak tahu rencana Tuhan itu akan tergenapi itu kapan. Kalau misalnya kita berdoa, dan saat itu juga doa itu terkabul. Doa itu terkabul, mungkin bisa aja kita berdoa sekarang, namun nanti Tuhan kabulinya 3 tahun lagi, 2 tahun lagi. Nah, namun kita itu harus bisa memiliki iman. Dalam konteks ini, kita itu harus bisa memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan itu mampu membantu kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Di Matius 17 ayat 20, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahkanlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan akan ada yang mustahil bagimu. Nah, kalau tidak di Matius 17 ayat 20, dikatakan kalau kita mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahkanlah dari tempat ini ke sana. Nah, ini kan luar biasa banget, karena mana mungkin ada orang yang bisa memindahkan dengan tangan, memindahkan gunung dari satu ke tempat yang lain gitu. Namun di sini dikatakan bahwa sebesar sekecil apapun iman yang kita punya, kita tuh harus bisa berpegang teguh terus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita sudah memiliki iman, maka kita harus bisa berdoa supaya rencana Tuhan itu dapat tergenapi. Dan di Filipi 4 ayat 6 ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah kita khawatir tentang apapun juga, karena kita tetap percaya dan kita yakin bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, membantu kita di dalam segala kesusahan kehidupan kita. Jadi tetaplah kita kuat dan tetaplah kita percaya.
Kali-kali berpuji Tuhan. Kita akan mendengarkan warta Jumat atau warta PMK yang akan disampaikan oleh Ketua PMK. Sembahan dulu. Ya, kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kami lewat persembahan kepadamu ya Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau mendidik kami supaya kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan memberkati juga tangan-tangan yang nanti akan mengelola. Semuanya demi puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Oke, perkenalkan nama aku Lina. Aku di sini sebagai ketua PMKS. Oke, di sini aku akan membawakan warta Jumat Minggu 13 April 2025. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 13 April 2025 kita mengadakan ibadah Minggu Palma dengan tema Jejak Muka Jalan Kasih yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Dan pada minggu ini jumlah jemaat PMK Teriu berjumlah 124 jemaat. Selanjutnya minggu depan tanggal 20 April 2025 seperti biasa kita akan ibadah minggu masuk jam 10 pagi di Gedung Damai. Bagi jemaat yang belum absen kami akan menampilkan QR akan ditampilkan setelah ibadah selesai. Jadi buat teman-teman yang belum mengisi absensi boleh mengisinya nanti. Selanjutnya bagi yang mengambil mata kuliah agama wajib mengikuti ibadah minggu sebagai syarat absensi kehadiran. Selanjutnya kegiatan MTT secara resmi sudah berubah menjadi kegiatan Paskah yang akan diadakan pada hari Kamis 1 Mei 2025 jam 16 WIB di Aula GSG. Marilah kita meramaikannya dengan penuh sukacita, dan untuk kegiatan ini juga wajib dihadiri oleh kelas agama. Kami menunggu kehadiran teman-teman sekalian. Selanjutnya dalam terang kebangkitan Kristus, kegiatan Paskah 2025 dirancang sebagai momen rohani yang membangun iman dan mempererat persekutuan jemaat. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, kami mengundang partisipasi melalui persembahan kasih yang dapat disampaikan di tempat yang tersedia di meja depan pintu masuk. Kiranya setiap dukungan menjadi wujud nyata kasih dan tanggung jawab iman dari kita dalam mendukung pelayanan Tuhan di tengah jemaatnya. Selanjutnya kami mengundang teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani dalam bidang dance untuk mengisi form pada QR barcode berikut. Ditunggu pengisiannya sampai hari Selasa tanggal 15 April 2025. QR-nya akan ditampilkan di depan. Dan teman-teman kita dari PPA juga membuka pendaftaran panitia PPA. Jadi buat teman-teman yang memiliki kerinduan hati untuk melayani Tuhan dapat mendaftarkan diri, dan tenggat waktu pendaftarannya hari ini 13 April 2025. Selanjutnya untuk warta keuangan akan ditampilkan di slide. Oke. Saldo per tanggal 16 Maret 2025 itu 1.904.588. Untuk pemasukan yang pertama itu ada persembahan atau persembahan 278.000, untuk QR 675.000. Total pemasukan itu 953.000. Untuk pengeluaran yang pertama ada speaker calling 500.000 rupiah, yang kedua transport alat musik drum 50.000 rupiah. Total pengeluaran
550. Untuk sisa saldonya Rp403.000. Sekian untuk warta jemaat kita pada hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita semua nyanyikan lagu Mars kita, Mars PMK, rumah kita. Bapa kami yang ada di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita yang sudah mengutus Tuhan kita Yesus Kristus mati digantung di kayu salib demi dosa-dosa kita, dan kiranya penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.